Yang pertama adalah kredit pintar. Ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, kita makin kita kuat mental. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kapan nama kita pasti resmi hilang di Slik OJK. Dan berikut daftar-daftar pinjol yang resmi sudah masuk ke dalam Slik OJK per November 2025. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya bagikan dulu informasi yang baru saja beredar. Ada seorang teman yang mendapatkan notifikasi WA dari Shopee, yang mana ternyata pada saat dia klik saldo di SPayLater dan S-Pinjamnya langsung hilang. Nah, berikut informasinya ya. Pengguna Shopee waspada ya, lagi banyak modus scam seperti ini. Sekali klik SPayLater S-Pinjam kan akan ludes. Kita baca dulu pesannya seperti apa. Nah, pesan ini masuk ke WhatsApp kalian. Tulisannya, akun Anda telah diblokir sementara. Sistem Shopee mendeteksi bahwa akun Anda melanggar kebijakan pengguna Shopee. Untuk sementara akun tidak dapat digunakan hingga proses selesai. Lanjut, untuk tetap menggunakan akun, langkah pemulihan kunjungi bantuan. Langsung dituliskan Shopee, dengan mengikuti langkah-langkah di atas kamu dapat kembali menggunakan SPayLater kalian. Nah, ini langsung diarahkan kepada link scammer. Ya, hati-hati sekali teman-teman yang mendapatkan seperti ini, dan ini dikirim lewat WA, bukan dari Shopee-nya langsung. Nah, ingat teman-teman ya, kalau kalian dapatkan notifikasi seperti ini, langsung kalian blokir nomornya, hapus, dan jangan pernah kalian baca-baca lagi. Dan ingat, apapun linknya, berubah nama atau namanya ini itu, kalau sudah dibagikan dari nomor tidak dikenal ataupun dibagikan dari nomor teman-teman kita yang kita kenal sekalipun, perlu diwaspadai. Langsung saja hati-hati, diblokir, bisa jadi itu nomor telepon teman kita sudah dibajak. Jadi teman-teman ya, mulai sekarang lebih hati-hati lagi. Banyak sekali modus penipuan terbaru menjelang akhir tahun, dan saya selalu sampaikan dan selalu saya ingatkan kepada kalian, kita sudah susah, jangan sampai orang lain menikmati kesusahan kita, gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi banyak sekali beredar baik di TikTok, di Instagram, ada teman-teman juga bagi ke saya bahwa BI checking sekarang sudah dirubah dan sekarang lebih mudah lagi untuk mengeceknya. Nah, ternyata saya baca informasinya tidak seperti itu ya teman-teman ya. Yang benar saat ini adalah BI checking itu adalah nama lama. Yang terbarunya itu adalah diganti menjadi Slik OJK. Tetap saja pengajuannya melalui iDebtku. Sudah pernah saya bagikan kepada kalian, mungkin di vlog saya sebelum ini bisa kalian cek. Dan memang saya sampaikan pada hari ini untuk pengecekannya selalu berbatas waktu ataupun kuotanya tidak banyak. Dan perlu saya sampaikan lagi, untuk beberapa pengecekan Slik OJK tidak boleh atau tidak dianjurkan melalui selain dari iDebtku. Baik yang pada saat ini melalui Skor Live ataupun melalui Cermati, itu hati-hati karena bisa jadi data kalian nanti disudah sama mereka dan data kalian menjadi hak paten mereka dan bisa saja disalahgunakan. Nah, itu hati-hati sekali teman-teman ya. Dan lagi ada pernyataan dari seorang temannya, mungkin bisa saya garis bawahi, ketika dia udah menjual harta benda orang tuanya, kemudian dia lunasi hutangnya, ternyata masih jelek di BI checkingnya. Sebenarnya ini proses pelunasan BI checking itu seperti apa? Nah, berikut pernyataannya yang menurut saya masih banyak sekali orang yang salah kaprah ketika melunasi hutang yang sudah masuk ke dalam Slik OJK. Temanku bayar semua pinjolnya yang sudah lewat Japo pakai uang pinjam bank ortunya, tapi tetap BI-nya jelek meski sudah lunas. Jadi perlu saya sampaikan kepada kalian, jangan kalian berpikir pada saat kalian melunaskan hutang, apalagi hutang yang sudah masuk ke dalam Slik OJK, dia serta-merta akan hilang. Tidak seperti itu. Saya sendiri yang menjalani prosesnya, bagaimana nama saya bersih, bahkan ketika saya sudah melunaskan bertahun-tahun, nama saya masih tercatat di Slik OJK. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa kategori hutang ya. Kalau hutangnya hanya 1 juta, ingat, hanya 1 juta ataupun di bawah dari 1 juta, biasanya itu tidak membutuhkan waktu lama untuk hilang di Slik OJK. Biasanya dia 6 bulanan ataupun dia dalam paling lama itu 1 tahun dia akan bersih di Slik OJK. Tapi kalau hutang sudah di atas dari 1 juta, itu memang membutuhkan waktu 2 tahun
2 tahun dia baru akan bersih ataupun hilang segalanya di riwayat slik OJK kalian. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi, ketika kalian sudah melunaskan hutang kalian di slik OJK, wajib sekali kalian minta yang namanya surat lunas. Surat lunas ini wajib digarisbawahi besar-besar. Untuk apa? Untuk menandakan sekalipun hutang saya masih ada di slik OJK, saya sudah melunasinya. Ini buktinya. Gitu ya. Kalau dipinjol bagaimana kakak? Dipinjol kan hanya tinggal butuh catatannya aja dari si aplikasinya itu bahwa memang hutang kalian sudah lunas, kemudian kalian tinggal menunggu waktu untuk proses bersih di slik OJK. Nah itu bisa saja. Kalau di perbankan kita minta suratnya, kalau di multifinance kita minta suratnya, biasanya langsung dikasih. Kalau mungkin kita cicil motor, mobil, itu kita minta suratnya, itu bisa. Ya kalau pinjol memang harus melalui email, harus melalui chat dengan adminnya ataupun melalui email juga bisa. Harus ada buktinya. Saya garis bawahi harus ada buktinya. Karena apa? Sewaktu-waktu, dalam jangka waktu 6 bulan, dalam jangka waktu setahun ataupun 2 tahun, manalah tahu kita membutuhkan uang mendesak, kita mau melakukan pinjaman, entah itu di KUR, entah itu di pinjaman apa. Nah surat pegangan inilah yang kita ajukan bahwa saya sudah melunasinya. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan teman-teman ya, nggak usah terlalu ditakutkan nanti utang begini, nggak usah terlalu begitu. Karena apa? Pemikiran yang terlalu berat akan membuat stres sehingga kita mengambil keputusan yang mendesak dan mendadak akan membuat segala sesuatunya lebih runyam lagi, gitu ya. Nah lanjut lagi beberapa pinjol-pinjol. Ini sesuai dengan informasi dari teman-teman yang sudah dibagikan, informasi dari teman-teman yang selalu men-share slik OJK-nya kepada saya. Ini ada beberapa pinjol-pinjol yang memang resmi sudah masuk ke dalam slik OJK, dan informasi dari OJK per 2026 hampir 96 pinjol yang beredar saat ini sudah harus masuk ke dalam slik OJK. Tetapi per November ini yang sudah resmi adalah, nih mulai bisa kalian catat ya. Yang pertama adalah Kredit Pintar, ada Kami, Mekar, Rupiah Cepat, Indodana, Julo, Dana Rupiah, Singa, Uangmi, 360 Kredi, Cairin, ada Pundi, Samir, Uatas, Vindaya, GoPayLater, GoPinjam, PayLater, semua PayLater apapun namanya itu, TikTok PayLater, Shopee PayLater, kemudian PayLater yang sekarang kalian gunakan, semuanya itu pasti masuk ke dalam slik OJK. Kemudian bank-bank digital seperti Neobank, Sibank, terus lagi Neobank, Sibank, dan bank-bank digital yang lainnya ya. Kemudian lagi kartu kredit, semua kartu kredit baik yang konvensional ataupun yang digital pasti masuk ke dalam slik OJK. Kemudian home credit, Kredivo, Akulaku, Atom, dan yang terakhir itu adalah tiket. Baik itu tiket.com ataupun Traveloka, itu semuanya masuk ke dalam slik OJK. Nah yang perlu kalian tekankan lagi dalam pikiran kalian, segala apapun hutang yang masuk ke dalam slik OJK tidak akan mempengaruhi apapun kecuali kalian pinjam ke bank, buka rekening, perbarui ATM, perbarui KTP, imigrasi, terus ke luar negeri, terus lagi untuk kerja jadi TKW, TKI, semuanya tidak berpengaruh. Hanya berpengaruh itu adalah ketika kalian mau melakukan pinjaman ke bank, itu saja. Selebihnya tidak ada. Dan slik OJK inilah adalah salah satu resiko terbesar yang kita terima ketika kita galbay. Udah itu aja. Selain ancaman, teroran, sebar data, masuk ke dalam slik OJK. Jadi tidak usah terlalu kalian pusingkan ketika namanya harus berubah. Yang perlu kalian tekankan adalah kalian tinggal cek ke dalam slik OJK, mana hutang yang tidak masuk ke dalam slik OJK, tidak usah dipusingkan, tidak usah dicari tahu. Berarti memang penjualan tidak mencatat hutang kalian dan anggap saja itu sudah lunas karena dibayarkan asuransi oleh perusahaannya. Yang masuk ke dalam slik OJK, nah inilah yang kalian pelihara. Kalau seandainya kalian menggunakan pinjaman, kalau seandainya tidak, nggak apa-apa, tunggu aja waktunya. Ada masanya akan hilang di slik OJK, baik itu pemutihan atau dijual kepada pihak ketiga ataupun dilunaskan dengan asuransi. Nah itu akan ada, tetapi butuh waktu. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk berita yang beredar dimanapun, baik di TikTok, di Instagram atau apapun, tidak usah kalian terlalu ambil pusing. Apalagi ada yang menawarkan bahwa bisa dibantu dengan slik OJK pembersihan, bisa dibantu dengan orang dalam OJK. Semuanya hoax. Saya sampaikan sampai hari ini, staf OJK sendiri pun tidak akan pernah berani untuk mengganggu gugat data kalian ataupun mereka bisa tahu data kalian. Itu tidak ada, hoax sekali. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan di hari Jumat berkah ini. Semoga informasi menjadi mood booster kalian, diberkahi terus dari hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dan kita makin semangat lagi. Oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.